Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, jumpa lagi di pembahasan One Piece. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K ingin mengeluarkan sedikit impresiku pribadi ya mengenai sosok Dr. Vegapunk. Karena dari yang Mr. K lihat berdasarkan kehebohan spoiler, Mr. K notice ya beberapa tindakan Vegapunk berbuntut panjang seperti sekarang ini. Bukan ingin menyalahkan sih, cuman ya sedikit gregetan aja lah. So, biar lebih jelas, langsung aja kita menuju ke poin demi poin beberapa tindakan Vegapunk yang berdampak cukup buruk di cerita sekarang. Let's go. Membiak kepada pemerintahan dunia. Tindakan Vegapunk pertama yang menurut Mr. K ya memperpanjang semua kesulitan di Pulau Eket sekarang ya, yakni keberpihakannya kepada pemerintahan dunia. Seperti yang kita ketahui, usai berakhirnya kiprah Match, Vegapunk lebih memilih untuk menyetujui ajakan pemerintahan dunia sebagai ilmuwan mereka. Apa yang menjadi keputusan Vegapunk jelas gak bisa kita salahin, mengingat alasan dari Vegapunk yang sangat rasional. Yap, soal uang. Vegapunk pada dasarnya hanya menginginkan dana dan fasilitas yang siap digelontorkan pemerintahan dunia kepada setiap eksperimen yang ia buat. Cuman yang menjadi masalah adalah apakah Vegapunk sudah mempertimbangkan dengan baik resiko setelahnya. Apalagi ya Vegapunk sempat melihat apa yang terjadi pada Profesor Clover. Namun menurutku ya ia masih terbilang super nekat untuk meneruskan keberpihakannya ke pemerintahan dunia. Meskipun ada di pihak mereka bukanlah jaminan ia akan selamat untuk masa mendatang. Karena ujung-ujungnya pemerintahan dunia hanya berniat meraih keuntungan dari setiap penelitian yang Vegapunk ciptain. Dan bener aja sih banyak ilmu dari Vegapunk yang amat sangat berguna bagi angkatan laut meredam kemampuan bajak laut, khususnya mereka pemakan buah iblis. Salah satu yang menurut Mr. K agak riskan adalah penemuan Vegapunk membuat kapal dapat melintasi Campbell dengan mudah. Dan hasilnya dampak buruk yang bisa dirasakan adalah nyarisnya buah Hancock ditangkap. Meski dalam kasus ini ya masih lebih besar dampak buruk yang diberikan sama Kurohige sih. Lalu lebih kacaunya lagi ya sekarang ini ya Mr. K pribadi sedikit menyayangkan Vegapunk kurang mengantisipasi dengan baik resiko yang cepat atau lambat bakal dialami. Minta bantuan ke Dragon aja enggak. Lalu pihak yang mungkin bisa sangat-sangat dipercaya oleh Vegapunk hanyalah Stacy maupun Sentomaru. Bahkan andai kan gak ada SAP Crew di sini ya, mungkin Vegapunk sudah gugur sejak awal. Seolah-olah ya dirinya memang tak menyiapkan apa-apa untuk mengantisipasi resiko besar di hadapannya. Berpikir rasional menurut Mr. K memang sangat-sangat diperbolehin, tapi jujur aja ya, keberpihakan Vegapunk emang super mengganggu. Selain masalah penelitian, sepertinya ia juga berniat menggali informasi dari sumbernya langsung. Namun apa daya ya, ujung-ujungnya ketahuan juga. Dan Vegapunk sendiri menyadari memang waktunya udah gak lama lagi. Meski ini baru sekedar ucapannya ke Dragon sih, masih perlu menjadi catatan nasib Vegapunk belum sepenuhnya bakal tamat. And balik lagi, keberpihakan Vegapunk ke pemerintahan dunia kurang begitu diantisipasi dampak negatifnya. Kenapa Mr. K masih bilang begini walau Vegapunk punya banyak sistem keamanan di Eket Island? Well, Mr. K bakal coba menjawabnya di poin kedua dan ketiga guys. Pembuatan klon yang membawa petaka. Next, tindakan Vegapunk yang menurut Mr. K perlu disorot adalah keputusannya untuk menciptakan klon dirinya menjadi 6 bagian. Bagiku ini memang blunder sekaligus tindakan Vegapunk yang amat sangat bikin gregetan. Karena rupanya satu klon berdasarkan cerita terbaru disampaikan ternyata ya malah berkhianat kepada Vegapunk itu sendiri. Apalagi alasan Vegapunk menciptakan klon ini bagi Mr. K cukup sepele. Cuman mau mempermudah pekerjaannya doang. Tapi Mr. K masih memahami betul lah bagaimana jalan berpikir Vegapunk di sini. Mungkin ia memang gak mau menjelaskan berkali-kali ke para bawahan sehingga klon ini akan menjadi alternatif termuda karena mereka punya kecerdasan yang sama. Sayang Vegapunk di sini menambahkan emosi dari tiap klon tersebut yang mana ini membuat malah petaka yang gila-gilaan. Sebab emosi ini kemudian bertabrakan sama tindakan dari Vegapunk itu sendiri. Semisal emosi ini masih dalam satu tubuh, mungkin masih bisa dikendaliin. Namun bakal lain cerita juga kan kalau beda tubuh dan beda pemikiran pula. Hasilnya bisa kita lihat sendiri. Salah satu klon Vegapunk yaitu York harus menjadi musuh di balik selimut dan mengacaukan rencana pelarian diri Vegapunk dari Eket Island. Mr. K sendiri agak kurang paham nih. Apakah memang Vegapunk punya trust issue kepada ilmuwan ataupun orang lain sehingga memilih untuk mempercayakan klonnya sendiri? Tapi bukan berarti Vegapunk gak bisa meyakinkan secara emosional kepada orang kepercayaannya guys.
guys. Terlebih tujuan asli Vegapunk nampaknya juga bisa dimengerti oleh mereka. Kelihatan kan gimana kesetiaan dari Stacy dan Sentomaru. Stasis dari awal sangat menanti perintah dari Vegapunk, sedangkan Sentomaru dengan susah payah masih terus menjaga Dr. Vegapunk. Artinya Vegapunk masih sangat bisa kok memperoleh orang kepercayaan. Atau semisal mentok-mentoknya ya kepengen banget dibantu klon, mungkin gak harus dibikin terlalu emosional seperti keenam tubuh yang ia punyai sekarang. Mungkin lebih ke seperti Stacy ya, yang masih jauh lebih efektif karena klon seperti ini gak merasa dirinya setara dengan Vegapunk sehingga bisa setia. Ya, tapi apa daya guys, nasi sudah menjadi ketan. Terlalu bahaya memang jika kecerdasan dibuat terlalu sempurna. Bayangin, keenam klon mewakili setiap emosi dari Vegapunk itu sendiri, rasanya memang gak bisa kita masuk logika kan? Masalah klon-klon ini juga sebenarnya sangat dipahami oleh Judge, tapi penerapannya masih jauh lebih hebat daripada Dr. Vegapunk. Oh iya, Yok sendiri menjadi pengkhianat rasanya kita juga cukup dibuat bermain kata-kata lagi sama Oda Sensei. Di awal kemunculan keenam klon, kita lebih menganggap sinis Lilith ataupun Atlas karena keduanya bermakna jahat dan kemarahan. Rupanya Yok yang melakukan pengkhianatan sebab ia mewakili kerakusan. Ini pun udah tergambarkan juga sih, bahkan sebelum Vegapunk membuat klon. Yaps, Dr. Vegapunk cukup rakus untuk menerima pinangan pemerintahan dunia. Lantaran dana dan fasilitas yang diberikan sudah pasti menguntungkan, ditambah Dr. Vegapunk juga punya ambisi pribadi. Dan masih mau mengulik informasi yang selama ini menjadi rahasia pemerintahan dunia di waktu yang lama. Gimana? Dr. Vegapunk memang cukup rakus kan? Makanya menjadi sangat make sense ketika kerakusan ini diberi pemikiran dan tubuhnya sendiri, hasilnya ia menjadi tidak terkendali. Untuk kemudian melakukan tindakan yang mungkin kerakusan ini bisa dipendam sama sifat manusiawinya Vegapunk. And pembuatan klon Yok ini seolah menjadi pembebasan dari segala kerakusan yang tertahan oleh Dr. Vegapunk guys. Ya, Mr. K sama sekali nggak tahu apakah ini sudah dipikirkan dengan bijak atau enggak sama Vegapunk sendiri. Namun Mr. K masih berharap banyak terhadap Dr. Vegapunk sebagai sosok yang cerdas, bisa menangani dan mengantisipasi ciptaannya sendiri. Just let's see aja, oke? Hierarki Serapim yang kurang teliti. And tindakan Vegapunk terakhir yang Mr. K soroti adalah sistem hierarki Serapim yang dibangun kurang teliti. Ini masih berkaitan banget sama klon Vegapunk. Kita singgung kembali lah perihal sistem perintah hierarki Serapim. Jadi ya, Serapim hanya bisa diperintah oleh mereka yang diberi otoritas istimewa. Tetapi seperti namanya, ada tingkatan tertentu dalam perintah. Artinya, jika seseorang punya peringkat otoritas yang lebih tinggi, maka si Serapim bakal lebih dengerin si pemberi perintah tertinggi. Ya, kasus ini terjadi pada Sentomaru melawan si B-Zero. Namun, permasalahan akan terjadi jika si pemberi perintah memiliki hierarki yang sama. Misalkan Rob Lucy dan Stacy sama-sama si B-Zero sehingga otoritas mereka setara. Kebetulan ya Lucy udah ngasih perintah duluan ke Serapim, maka ya Stacy gak bisa menghentikan karena perintah dari otoritas yang sama gak bakalan valid. Serapim baru bisa benar-benar berhenti jika diperintah kembali oleh otoritas dengan hierarki yang lebih tinggi. Yaps, konsep yang menjelimet dan unik memang. Terlebih harusnya Vegapunk sebagai penciptalah yang punya kewenangan tertinggi terhadap hierarki perintah ini. Dan harusnya memang Dr. Vegapunk lah. Ya janganlah Gorosei dikasih perintah tertinggi juga, ataupun cloningannya dikasih perintah yang sama dengan otoritasnya. Cuman salahnya Vegapunk di sini ya, yakni tidak membedakan antara Stella alias tubuhnya yang asli dengan semua klonnya. Semua klon termasuk Vegapunk itu sendiri nampaknya masih dalam hierarki yang sama. Yok sepertinya berhasil memberi perintah untuk Serapim ini menyerang SCP Crew dan sekutunya, termasuk Vegapunk bersama para satelitnya. Ada. Jujur aja ya, Mr. K sempat mengira Serapim ini bakal jadi senjata makan tuan buat pemerintahan dunia karena Vegapunk gak mungkin pure memihak mereka. Rupanya karena kurangnya ketelitian Vegapunk memisahkan hierarki dirinya yang asli bersama para klon alias satelitnya, membuat Serapim ini malah mengancam keselamatannya sendiri. Kini semua yang ada di Head Island kemungkinan gak bisa menghentikan perintah Serapim kecuali Yok itu sendiri. Semoga masih ada persiapan khusus dari Vegapunk untuk mengatasi permasalahan tersebut, atau paling mentok ya memang dari SCP Crew dan sekutunya beberapa agen CP0 yang harus menghentikannya. So Mr. K sama sekali gak bisa membayangkan jika kematian yang dimaksud Vegapunk bukan karena pemerintahan dunia, melainkan karena klon ataupun Serapim ciptaannya sendiri. Gokil sih. Again guys, meski dengan kesalahan yang diperbuat Vegapunk berdampak buruk kepada dirinya sendiri, mungkin karakterisasi Vegapunk menjadi pesan dari Oda Sensei sendiri bahwa ya memang tidak ada yang sempurna, sekalipun ia Vegapunk yang punya pengetahuan beratus-ratus tahun ke depan. So mari kita berharap Vegapunk gak berakhir menyedihkan ya, karena bagaimanapun ia menjadi karakter penting untuk mengungkap soal buah iblis dan informasi lainnya terkait kerajaan kuno. Malah jujur ya, Mr. K berharap ini yang bisa menghentikan York. Sayang Jai Garcia Satun yang bisa ngentiin si York, mungkin ya.
Tapi udah Sensei emang langkahnya nggak kedebak sih. Bisa aja kan si Sanjay Garcia satu ini bener-bener bakal nolong Dr. Vegapunk atau nggak tahu deh. Kita lihat aja nanti. So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adibedia.